Ibu Adinda, perkenalkan sebelumnya dengan Erwin dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini ingin menjelaskan untuk makalah pengantar komunikasi digital untuk ujian tengah semester nih. Di sini untuk judul dari makalah saya sendiri adalah pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di sini ada kemajuan dalam teknologi informasi telah menjadikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau PJJ sebagai alternatif yang efektif dalam sistem pendidikan. Dalam konteks ini, komunikasi berperan sebagai elemen krusial yang memastikan interaksi yang sukses antara pengajar dan peserta didik. Komunikasi tersebut tidak hanya berlangsung secara verbal, tapi juga mencakup aspek nonverbal. Elemen nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, dan penggunaan media visual memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penyampaian pesan serta keterlibatan peserta dalam pembelajaran daring. Makalah ini juga bertujuan untuk mengupas pengertian komunikasi nonverbal, fungsinya dalam konteks pembelajaran, serta pengaruhnya terhadap proses PJJ. Selain itu, kami akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan komunikasi nonverbal di lingkungan daring, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Adapun rumusan masalahnya, pengertian komunikasi, apa pengertian pesan nonverbal, fungsi nonverbal dalam komunikasi, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam PJJ, apa pesan nonverbal yang efektif dalam PJJ, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif, kapan dan mengapa kita memerlukannya, dan yang terakhir, apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Seperti itu. Kita mau membahas pengertian komunikasi nih. Di sini, untuk pengertian komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam proses ini terdapat beberapa elemen penting yang terlibat, yaitu pengiriman pesan, isi pesan, saluran komunikasi, penerima pesan, serta umpan balik. Tujuan utama dari komunikasi adalah mencapai pemahaman yang sama dan membangun hubungan yang baik, seperti itu. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat berbagai bentuk komunikasi. Komunikasi verbal misalnya meliputi percakapan, presentasi, panggilan video, dan juga pidato. Di sisi lain ada komunikasi nonverbal, mencakup ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Selain itu komunikasi tulis seperti surat, email, pesan teks, dan buku juga memainkan peran penting. Begitu pula ada komunikasi visual yang ditampilkan melalui gambar, video, dan infografis, dan juga peta. Lalu yang di sini ada proses komunikasi melibatkan beberapa unsur, yaitu komunikator, pesan saluran, dan komunikan atau penerima. Lalu juga ada umpan balik. Dengan demikian tujuan komunikasi dapat beragam, seperti memberikan informasi dan mempengaruhi orang lain, membangun hubungan, dan mengembangkan diri. Komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk komunikasi interpersonal, kelompok, massa. Pada dasarnya, komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk berinteraksi dan mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Lanjut, kita ada pesan komunikasi nih. Pengertian pesan komunikasi dalam dikategorikan pesan verbal dan nonverbal. Untuk pertama, pesan nonverbal sendiri di sini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung tanpa kata-kata melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, intonasi suara, jarak antar pribadi, lalu penampilan fisik. Dalam banyak kasus, pesan ini seringkali menyampaikan lebih banyak tentang perasaan dan niat seseorang dibandingkan dengan ucapan yang diucapkan. Lalu yang kedua, apa sih fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Pesan nonverbal memiliki fungsi yaitu melengkapi pesan verbal. Yang pertama, pesan nonverbal kerap memperkuat untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan secara verbal. Sebagai contoh, ketika seseorang menyatakan ya sambil mengganggu, pernyataan tersebut menjadi lebih meyakinkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada menggantikan pesan verbal. Dalam beberapa situasi, komunikasi nonverbal bisa sebetulnya menggantikan ucapan. Misalnya sebuah lambaian tangan cukup untuk menyampaikan salam atau pamit, seperti itu. Lalu ada mengungkapkan emosi. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh mampu mengekspresikan berbagai emosi, mulai dari sukacita hingga kesedihan dan kemarahan. Di sini juga ada fungsinya adalah mengatur interaksi. Pesan nonverbal berfungsi untuk mengatur alur percakapan, menentukan siapa yang berhak
berbicara untuk selanjutnya. Yang terakhir ada fungsi untuk membentuk persepsi. Cara kita berkomunikasi nonverbal dapat mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap kita. Individu dengan postur tubuh tegak, percaya, dan misalnya cenderung lebih dipercaya seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini kita akan membahas bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di sini dalam konteks PJJ sendiri, di mana interaksi tatap muka sangat terbatas, pesan nonverbal tetap memiliki peran penting. Pertama yaitu komunikasi atau ekspresi dalam wajah. Meskipun komunikasi melalui layar, ekspresi wajah dapat menyampaikan berbagai perasaan seperti antusiasme atau kebingungan terhadap materi yang dibahas. Lalu ada bahasa tubuh, gerakan seperti mengangguk atau menggeleng atau menulis catatan itu memberikan sinyal tentang pemahaman atau ketidakpahaman peserta seperti itu. Lalu yang ketiga ada intonasi suara. Nada suara yang bersemangat atau monoton dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan peserta. Yang keempat ada kontak mata. Meski terlihat berbeda, melakukan kontak mata dengan kamera dapat menciptakan kesan keterhubungan dan perhatian seperti itu. Bagaimana nih pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ? Yang efektif adalah pesan nonverbal ekspresi wajah yang beragam. Tampilkan ekspresi yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan untuk menjaga minat peserta. Yang kedua ada bahasa tubuh. Hindari gerakan tubuh yang menutup diri seperti menyilangkan tangan di dada seperti itu. Lalu ada intonasi suara yang beragam. Gunakan variasi nada yang mencegah kebosanan. Ada juga kontak mata dengan kamera. Cobalah untuk sering melihat ke arah kamera seolah-olah sedang berkomunikasi dengan peserta. Lalu yang ketiga ada pengaruh visual menarik. Konten presentasi yang menarik secara visual dapat membantu mempertahankan perhatian peserta. Lalu ada memberikan umpan balik, tanggapi pertanyaan dan komentar peserta dengan jelas secara verbal maupun nonverbal. Kita lanjut nih. Di sini ada juga berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif. Menurut saya, komunikasi baik dan efektif adalah sebuah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih yang menghasilkan pemahaman bersama. Lebih dari sekedar menyampaikan pesan, komunikasi yang efektif juga memastikan bahwa pesan tersebut diterima dengan baik, dipahami dengan jelas, dan memberikan respon yang sesuai. Ciri-cirinya apa sih? Di sini ada beberapa ciri komunikasi yang baik dan efektif, antara lain jelaskan dengan ringkas, lalu ada tepat sasaran, pesan disesuaikan dengan audiens, jujur dan terbuka untuk yang ketiga, yang keempat ada mendengarkan secara aktif, yang kelima ada memberikan umpan balik, yang keenam ada menciptakan suasana yang kondusif, dan di sini kita lanjut kapan dan mengapa kita memerlukannya. Komunikasi yang baik dan efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya hubungan interpersonal, untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dalam keluarga atau dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang kedua ada lingkungan kerja, untuk meningkatkan produktivitas atau menyelesaikan masalah, serta mencapai tujuan secara bersama-sama. Yang ketiga ada pendidikan, untuk memfasilitasi proses belajar mengajar, serta memperdalam pemahaman siswa. Yang keempat ada kehidupan sosial, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun komunitas yang solid. Mengapa sih kita memerlukan komunikasi yang efektif? Itu membantu mencegah kesalahpahaman, membangun kepercayaan, meningkatkan kerjasama, dan memecahkan masalah. Kita lanjut nih. Yang di sini ada apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik yaitu meliputi yang pertama adalah perbedaan persepsi. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda yang bisa menimbulkan kebingungan. Hambatan bahasa, perbedaan bahasa juga atau dialek dapat menjadi penghalang dalam menyampaikan pesan juga. Lalu ada emosi yang kuat seperti marah, sedih bisa mengganggu proses komunikasi juga. Lalu ada kurangnya keterampilan komunikasi. Tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Ada distraksi, lingkungan yang bising atau gangguan dari perangkat elektronik dapat mengalihkan perhatian saat berkomunikasi. Lalu ada perbedaan budaya. Latar belakang budaya berbeda dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi juga, seperti itu.
Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, kita bisa melakukan beberapa langkah berikut nih, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Kedua, berlatih mendengar secara aktif. Ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang keempat, menjaga kontak mata, lalu mengolah emosi dan menghargai perbedaan. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh khususnya, elemen seperti ekspresi wajah, gestur, intonasi suara, dan media visual dapat meningkatkan pemahaman materi. Keterlibatan peserta didik, dan rasa keterhubungan emosional meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan media dan pemberdayaan budaya. Strategi seperti pemanfaatan teknologi, penggunaan media visual yang kreatif, dan peningkatan kesadaran akan komunikasi nonverbal dapat membantu mengoptimalkan pembelajaran daring. Dengan demikian, pengajar dan peserta didik dapat memanfaatkan komunikasi nonverbal untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna, seperti itu. Baik, sekian untuk penjelasan dari makalah saya. Terima kasih dan selamat pagi, Bu.